Preview. Salam, berjumpa lagi dengan saya Eka. Masih di baju yang sama, berarti tutorial ini masih di hari yang sama yang saya bikin, karena baju saya masih sama. Oke, kita akan lanjut kembali pada topik yang sama tentang belajar Blender untuk pemula yang level 0. Level 0 ya, dari dasar sekali. Jadi bagi teman-teman yang baru belajar silahkan mengikuti, tapi yang sudah mahir, yang sudah pintar, skip aja. Oke, sebelumnya saya sempat menyampaikan bahwa materi kita itu tentang edit mode, tapi mungkin belum bisa ya hari ini karena ada beberapa materi yang belum saya sampaikan, yaitu masih tentang objek, yaitu tentang selection objek, hide dan unhide, set origin, mirroring, snap, join, dan smooth. Jadi harap bersabar ya, yang sudah mau pengen untuk edit objek, jadi harap sabar. Jadi pantengin dulu yang ini sampai selesai, tapi jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Oke, kita langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan banyak kubus. Ini saya cuma copy dan paste atau duplikat bisa sampai sebanyak ini. Silahkan bisa menggunakan objek sampai saja. Nah, kita akan mulai materi pertama, yaitu selection object. Selection object itu bisa kita pilih objek itu dengan cara pilih satu-satu. Nah, tinggal klik pada mouse, kita sudah bisa men-select objek ya, seperti biasa ya. Kemudian untuk select multiple itu tinggal tekan shift. Jadi silahkan dipilih yang mana akan di select. Nah, itu namanya select multiple. Nah, untuk select langsung untuk keseluruhan ya, tinggal kita tekan A. Nah, ini akan select langsung. Nah, kalau kita mau unselect, tinggal tekan A 2 kali, atau kita tekan A lagi sekali, A, kemudian shift, kemudian kita tekan Alt A, kita select A, kemudian tekan Alt ya, itu select dan unselect. Bisa juga kita selectnya langsung ya, select box ini kita select nih untuk semua, atau select begini, di select box. Ada lagi. Nah, kita mau select invert. Di sini ada select invert. Umpamanya kita mau memilih semua objek kecuali yang ini, yang tengah ini. Nah, bagaimana caranya? Kalau seperti ini bisa, kemudian kita tekan kita select dulu, tekan Alt, nah tekan Shift ya, kita pilih semua lalu tekan Shift. Nah, dia akan unselect yang ini. Begitu juga kita bisa Shift lagi. Nah, jadi dia hilang. Shift 2 kali ya. Berarti 3 ini tidak terpilih. Atau dengan cara lain, kita pilih dulu 3 ini dengan menggunakan Shift ya. Kemudian kita bisa cari di menu select invert. Nah, dia akan memilih objek selain yang kita pilih tadi. Jadi dia invert. Nah, kalau kita invert ini lagi sekali, nah dia akan memilih yang tidak terselect tadi ya. Semisal kita pilih ini lagi. Nah, kita akan memilih objek selain ini. Itu maksudnya select invert. Saya akan invert ini, select. Nah, nanti dia yang tidak terpilih. Yang saya select tadi dia tidak terselect. Kemudian ada namanya select circle.
untuk lebih gampangnya kita masuk ke top ini ya, top view ya, tekan 7. Nah umpamanya kita mau pilih beberapa ya, kita tekan maunya dari sini, kita klik mouse-nya, kemudian kita pilih, nah seperti ini, dengan tetap mouse-nya di select ya, mana yang akan dilalui sama lingkaran ini, dia yang akan terpilih. Nah seperti itu, jadi gampang kan, daripada kita memilih, kita select box, kita pilih seperti ini agak lama, jadi mending kita pilih, kita pakai select circle, jadi kita tahu mana yang kita pilih seperti ini ya. Itu select circle. Ada juga select lasso. Nah kita coba ya select lasso ini. Select lasso itu seperti ini jalannya. Nah kalau kita memilih ini, kemudian ini, kemudian ini, nah seperti itu. Atau kita ulang, nah seperti itu. Nah seperti itu. Atau kalau kita mau select di tengah-tengah, kita membentuk dia seperti lasso. Nah begitu. Jadi ada bagian-bagian tertentu saja yang akan diselect. Ini sangat berguna sekali kalau kita bekerja pada objek edit mode itu, pada pemilihan vertex yang sangat kompleks ya. Jadi ini sangat memudahkan sekali untuk kita memilihnya seperti itu. Ini adalah select lasso. Nah, itu kira-kira untuk selection object. Ngerti kan? Gampang kok. Untuk select all bisa di sini, Ctrl A. Select all itu tinggal pencet A, atau dari sini tinggal pencet A. Kemudian select none itu tinggal pencet Alt A, dia akan select none. Kemudian invert, kita select salah satu, Ctrl I, nah dia akan invert, jadi yang kita pilih tadi tidak akan terpilih. Kemudian ada select box, select circle, dan select lasso. Nah itulah selection object. Kita lanjut dengan hide dan non-hide ya, menyembunyikan beberapa objek, satu objek atau banyak objek kita bisa sembunyikan. Semisal kita akan sembunyikan ini. Hide, kita tekan H. Nah, dia akan tersembunyi. Di sini otomatis yang tersembunyi itu matanya tertutup. Nah, ini dia objek-objek yang tersembunyi ya, yang disembunyikan. Kita bisa menampilkannya kembali dengan membuka matanya ini, seperti itu. Kita bisa membukanya matanya satu-satu, tapi agak ribet ya kalau banyak objek yang kita pilih. Kita coba lagi ulang, kita pilih random aja, kita hide lagi sekali, hide. Nah untuk menampilkannya kita pakai shortcut Alt H. Nah dia akan kembali tampil, jadi kita tidak perlu lagi satu-satu untuk membuka matanya ini, seperti itu hide dan unhide. Kemudian bagaimana caranya kalau kita menyembunyikan yang tidak kita pilih? Nah, umpama kita akan bekerja fokus di sini, yang lainnya terlalu mengganggu, sembunyikan dulu. Saya pakai Shift H. Nah, yang lainnya akan tersembunyi. Nah, untuk menampilkan lagi sama seperti tadi, yaitu Alt H. Nah, dia akan kembali muncul. Nah, itu bisa untuk beberapa objek juga ya. Tinggal pilih. Nah, saya akan bekerja di objek yang saya pilih ini, tinggal kita pilih Shift H. Nah, seperti itu. Itu ya. Itu yang menyembunyikan objek selain yang kita pilih.
kita kembalikan Alt H. Oke. Nah sekarang ada satu lagi, kita bisa mengisolate satu objek yang kita akan fokus untuk bekerja. Satu atau beberapa bisa. Apa bedanya dengan Shift H tadi? Nanti kita lihat. Nah kalau ini Shift A, dia matanya tertutup semua yang tidak kita pilih. Ini saja satu yang kemudian kita tampilkan lagi. Nah kita kembali pilih satu ini, kemudian kita tekan slash di numpad ya, garis miring ini. Nah dia akan terisolate. Nah, yang lainnya hilang, tapi di sini matanya tidak tertutup, jadi dia cuma diisolate ya, tersembunyi, tapi dia tidak tidak disembunyikan pada asinnya, seperti itu. Untuk menampilkan kembali, kita tekan slash atau backslash lagi sekali ya. Nah dia akan kembali muncul. Kita bisa pilih beberapa dan kita tekan slash seperti itu ya, kita munculkan kembali. Nah itu dia, itu namanya isolate. Kita mengisolasi objek yang kita pilih. Oke, itu hide, unhide, dan juga isolate. Oke, kita lanjut lagi ke set origin. Nah set origin ini pada masing-masing objek itu dia sudah punya objek originnya sendiri ya. Ini yang titik kuning namanya origin. Saya duplikat supaya kelihatan karena dia bergabung dengan kursornya. Nah ini titik kuning ini namanya originnya dia. Nah dia itu sebenarnya di tengah-tengah ya. Kalau kita lihat tuh dia di center daripada objeknya tersebut. Nah bagaimana cara kita merubah-rubah dari titik-titik atau origin dari objek tersebut? Oke, kita akan bekerja dengan objek yang di luar ya. Oke, ini saya delete aja yang di luar. Oke, yang pertama itu ada set origin, geometry to origin. Tapi sebelum kita bisa menggunakan ini, kita akan coba menggunakan origin to 3D cursor. Itu artinya titik kuning ini akan dipindahkan ke 3D cursornya ini. Kita coba. Oke. Ini kita harus belajarnya pelan-pelan karena sedikit agak membingungkan ya, antara origin, antara 3D cursor. Itu kadang yang agak sedikit rancu. Jadi kita harus menghafal ya, mengingat mana namanya origin, mana namanya 3D cursor. Oke, kita coba kita bawa titik origin itu ke 3D cursor. Tinggal klik. Nah, 3D cursornya akan berpindah ke sini. Yang otomatis ini gizmo dari objek itu juga akan berpindah. Yang tadi gizmonya di tengah-tengah sekarang mengikuti origin. Apa efek dari originnya itu berada di luar dari objek ini? Nah, kita coba rotate ya. Kita tekan R, kemudian set. Nah, jadi titik pusat dari semua objek itu akan berada di mana posisi origin terakhir berada, seperti itu. Kalau titik originnya ini ada di 3D cursor, dia akan dia akan mengikuti keberadaan 3D cursor. Umpama 3D cursornya kita pindah. Oke, 3D cursor kita pindah seperti itu di sana ya. Sekarang kan originnya di sini. Jangan lupa balikkan ke selection ya. Kemudian kita coba set originnya kita pindahkan lagi ke origin to 3D cursor. Nah dia akan pindah, dia akan mengikuti di mana 3D cursor itu berada. Nah kita coba rotate
Nah, kita tekan R, kemudian set. Nah, dia akan mengikuti. Jadi di situ dia titik tengahnya ya, titik bilanglah sumbu dari titik pusat dari objek-objeknya itu. Nah, bagaimana sekarang cara membalikkan 3D originnya ini kembali ke tengah-tengah? Yang pertama, kita membawa originnya kembali ke sana, ke tengah, atau objeknya yang mengikuti 3D originnya dia. Objeknya bisa ke origin atau titiknya yang bisa ke objek. Nah, umpama kita coba satu ya, originnya itu geometry to origin, artinya geometri itu objeknya. Objeknya itu yang akan berpindah ke titik origin. Kita coba saja ya. Tek. Nah, objeknya yang lompat ke originnya. Oke. Saya undo ya, Ctrl Z. Nah, sekarang kita coba set originnya itu ke geometri. Sekarang origin to geometri, berarti originnya yang akan pindah ke objek. Kita coba. Nah, seperti itu. Jadi titiknya dia akan kembali ke objeknya, bukan objeknya yang menghampiri titiknya. Seperti itu perbedaan antara geometry to origin dan origin to geometry. Nah, seperti tadi origin to 3D cursor itu sudah ya, berarti dia titiknya akan berpindah ke posisi 3D cursor dimanapun 3D cursor itu berada. Nah, jangan sampai kita bingung dengan cara memindahkan 3D cursornya lagi. Nah, waktu tutorial sebelumnya saya sempat ajarkan bagaimana memposisikan dia kembali ke word originnya ini. Kita tinggal tekan Shift dan S. Kita pilih cursor to origin. Nah, dia sudah balik lagi. Nah, sekarang bagaimana kita membawa lagi dia ke titik tengahnya? Artinya objeknya kembali ke tengah-tengah 3D cursor ini dan mengikuti titik originnya. Kita tidak bisa lewat sini ya. Kita tidak bisa kecuali kita pindahkan dia dulu ke 3D cursor, origin to 3D cursor, kemudian baru objeknya kita balikkan, berarti geometri to origin yang kita pakai. Nah, dia seperti itu. Tapi ada satu cara yang lain. Saya akan Ctrl Z 2 kali, nah, supaya dia kembali. Ada satu cara lagi supaya objek dan titiknya ini langsung pindah ke 3D cursor. Kita pakai Shift S. Nah, tadi ini menu yang kita pakai untuk memindahkan cursor to word origin supaya dia di kursornya di tengah-tengah ya. Sekarang kita pakai selection ini, objek yang terseleksi itu menuju kursor. Mari kita coba. Nah, dia akan ke titik kursornya. Oke, sama dengan originnya juga ke sana. Nah, satu lagi, saya mau originnya ini 3D kursornya ini pindah ke origin. Dia lompat ke sana. Berarti kita pakai Shift S. Nah, masih ingat Shift S. Nah, ini kursornya ke origin. Selection tadi ke kursor. Kemudian kita pindahkan kursor to select. Berarti kita pindahkan kursor ini ke objek yang kita pilih. Kita coba ya. Nah, seperti itu. Jadi kursornya yang pindah ke titik origin. Jangan sampai bingung antara 3D cursor. Nah, saya pindah dulu. Nah, 3D cursornya dia akan tetap di sana. 3D cursor dan origin. Nah,
origin ini juga masih bisa dipindah-pindah ke titik-titiknya nih, ada di mana dia berada, di situ kita bisa pindah, tapi itu harus masuk ke edit mode. Jadi kita belum belajar itu sekarang, kita belum belajar memindahkan origin ke vertex-vertexnya atau dimanapun bagian-bagian dari objek tersebut. Oke, kita cukup belajar untuk memindahkan dia pada 3D cursor ke origin atau sebaliknya. Oke, kita lanjut lagi dengan mirror ya. Di sini ada perintah mirror. Nah, kita akan memposisikan ini ulang. Saya akan bawa kembali 3D cursornya ke tengah, Shift S, kemudian pilih ini. Ini yang kita bawa keluar. Bagaimana cara kita memirrorkan objek ini atau mencerminkan ya? Ceritanya mencerminkan, cerminnya itu bisa berada di sumbu X, bisa berada di sumbu Y atau sumbu Z. Dengan cara kita akan memindahkan pivotnya kita. Pivot itu sekarang pivotnya itu berada di masing-masing objek ya, di tengah objek yang kita select itu pivotnya berada di tengah-tengah dari objek. Kemudian kita pivotnya kita pindah ke 3D cursor. Nah, pivotnya ini sudah pindah. Objeknya di sini tapi pivotnya di sini. Oke. Jadi ini adalah jarak. Umpamanya kita jadikan X ini sebagai mirror ya, sebagai sumbu mirrornya. Jadi di sini adalah jarak dari sini ke sini, ini adalah jarak nanti mirror yang objek yang akan dimirrorkan. Nah, kita contohkan begini, objek mirror. Nah, untuk ini X, Y, dan Z ini kita lihat sekarang kita umpamanya mencerminkan dia itu segaris dengan garis Y atau garis hijau. Berarti kita harus pilih Y. Berarti dia akan mencerminkan ke sumbu Y. Nah, dia akan mencerminkan dari posisinya tadi ke tempat yang baru dengan jarak yang sama, seperti itu. Nah, kalau kita mencerminkannya dengan posisi X, dia tidak akan berubah karena kalau X yang sebagai mirror itu adalah Y, berarti dia tidak ada jarak dan dia tetap akan mirror tapi dengan posisi yang sama, tidak berubah karena jaraknya sama 0, jaraknya dia 0 di sini. Pokoknya kita kasih jarak, kita geser sedikit. Nah, kita mirrorkan dia, mirrornya sumbu Y, berarti kita mirrornya ke arah X ya, ke arah X, tapi sumbunya Y, sumbunya ini ya, dia akan lompat ke sana, ke arah X, begitu maksudnya. Mirror X, nah dia akan loncat ke arah sumbu X dengan mirrornya itu, cerminnya itu sumbu Y. Oke, mengerti? Mungkin agak rancu ya, itu. Jadi kita harus pastikan dulu posisi atau jarak yang akan kita cerminkan. Umpamanya kita mau posisi yang pasti gitu ya, kita bilang dia bawa ke originnya, kita bawa ke geometri, kita bawa ke origin. Oke. Yes. Selection cukup. Nah, itu. Nah, kadang di situ agak membingungkan ya, seperti saya tadi. Nah, kita sekarang mau cerminnya itu jaraknya itu sekitar, ini kan satu kotak ini 1 meter ya, 1 meter satu kotak ini. Kita ambil dia
posisikan X itu, Y itu 2 meter. Kita geser saja, geser. Nah, kita move di sini ada ini. Y-nya kita jadikan, karena ini cm, kita 200 ya. 200 itu sama dengan 2 meter. Kita posisikan dia 200. Nah, ini jadi jaraknya. Jadi jaraknya itu, nah, kita bisa lihat ya dari sini. Jaraknya itu dia ambilnya di titik tengah ya. Jadi jaraknya ini ke sini itu 100 meter, 100 cm atau 1 meter. Kemudian jarak sini lagi 100 cm. Jadi dia sudah ke arah Y itu sebanyak 200 cm. Dia ngambilnya titik. Jadi dari titik sumbunya, dari sumbunya yang tadi dia di tengah di sini, sumbunya ini menjadi 200 cm. Nah, begitu. Nah, saya hapus dulu. Oke. Ini sudah jaraknya dari sini ke sini 200 cm. Saya akan mencerminkan dia itu ke arah sumbu Y dengan X sebagai cerminnya. Berarti ke arah Y, kita tetap ke arah Y. Jangan pikirkan X sebagai cerminnya, tetap Y. Nah, seperti itu. Nah, itu mirroring atau cermin ya. Untuk berikutnya nanti kita bisa mencerminkan dia dengan objek yang lain. Jadi objek yang lain itu sebagai cerminnya, tapi saya tidak akan bahas di sini karena akan sedikit panjang. Oke, kita kembalikan dia. Ini kita kembalikan ke bounding box ya, pivotnya ke tengah situ. Oke, kita kembalikan lagi juga, Shift S, selection to cursor di tengah. Sekarang kita akan membahas tentang snap. Oke, snap itu simbolnya ini ya, magnet ini, snap. Kita aktifkan snap, atau kalau shortcutnya itu tekan Shift Tab bersamaan. Nah, dia mati. Shift Tab lagi untuk menyalakan. Itu untuk shortcutnya ya, supaya cepat. Shift Tab sama. Kemudian di sini ada increment. Apa yang dimaksud dengan increment? Nah, umpamanya kita sudah snap nyala, kemudian kita snap to increment. Increment itu adalah floor-nya ini ya, garis-garis ini. Nah, kita coba dari atas, tekan 7. Nah, kalau kita snap dengan increment, berarti dia akan, coba kita geser Y ini ke bawah. Dia akan snap pada titik-titik kecil ini ya. Jadi tek tek tek. Nah, dia akan mengikuti kotak-kotak yang paling kecil, itu yang dijadikan snap sama objeknya. Nah, kalau kita zoom lagi. Nah, kita coba snap. Dia pasti akan mengambil. Nah, dia akan mengambil. Ini jaraknya 100 cm ya, 100 cm. Dia pasti akan mengikuti floornya itu, gridnya, garis gridnya. Kalau kita zoom lagi, nah akan keluar lagi kotak yang lebih besar. Ini gridnya lebih besar. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa snapkan dia ke seperti ini. Dia jadinya jaraknya 1000 cm atau 10 meter. Jadi dia snapnya per 1000 cm. Seperti itu. Itu namanya snap increment. Oke, kita kembalikan. Kalau kita perkecil lagi, dia akan snap kecil sekali. 0,1 meter ya, atau 10 cm. Nah, seperti ini.
Jadi semakin kecil ya. Kalau kita zoom in terus, dia akan semakin kecil. Dia akan mengikuti kotak atau grid yang paling kecil. Itu juga kalau kita zoom out, dia akan mengikuti grid yang terdekat ya. Seperti ini dia akan snap ke 10 meter ya, 1000 cm. Oke. Kalau kita zoom, kalau kita zoom sekarang dia akan berkurang sebanyak 1 meter. 10 meter. Nah, sesuai dengan garis gridnya. Nah, itu yang increment. Kemudian bagaimana dengan snap vertex? Ini sering kita pakai kalau kita sudah bekerja pada objek-objek ya. Sekarang saya akan copy duplikat ya, shift D, kemudian ini shift D juga, shift D. Kita coba pilih salah satu dengan snap to vertex. Vertex itu titik-titik ini ya, titik-titiknya, tapi tidak kelihatan ya. Titik-titik sudutnya itu yang namanya vertex. Nah, kita sekarang kalau kita geser, dia tidak lagi mengikuti garis grid, tapi dia akan mencari snap, dia akan men-snap vertex titik terdekat ya. Misalnya kita garis, nah dia akan menempel langsung ke vertex yang terdekat. Kita pindahkan sini, nah dia akan menempel pada vertex terdekat. Kita juga bisa pindahkan sini. Nah, dia akan mencari vertex terdekat walaupun dia tidak langsung nempel, tapi dia akan menempelkan pada titik terdekat. Nah, kalau kita lewatkan lagi, kita bisa mencari titiknya ini. Seperti itu. Pokoknya kita mau snap di sini, tinggal bawa sini. Nah, kita arahkan dia ke titik mana tujuan kita. Namanya titik sini. Saya akan snap dia ke segaris supaya dengan titiknya ini sama dengan ini. Tinggal saya pindahkan, saya tujukan ini ke, dia akan otomatis snap di sana ya. Itu snap berdasarkan vertex. Ada lagi snap berdasarkan fish project. Ini it's jarang dipakai, tapi bisa juga fish. Nah, ini fish biasa. Dia menempel pada fish. Jadi itu sama kayak vertex, tapi dia menempel pada fishnya. Nah, umpamanya kita tidak pakai pivot ini ya, kita tinggal G, kita move nya pakai G, dia akan lebih acak ya, G. Nah, dia akan memilih yang terdekat, fish mana yang terdekat, dia akan tempel itu ya. Ini jadi agak ini. Seperti itu, dia akan menempel di atasnya ini. Seperti itu, dia akan mencari fish terdekat. Nah, ada lagi satu fish, tapi kita aktifkan align rotation. Saya akan coba tambahkan satu objek silinder ya. Silinder ini dia bulat. Saya mau tempelkan dia mengikuti lingkarannya. Kita pindahkan dia pakai G ya, move G. Nah, dia akan mencari posisi fish yang sesuai dengan bentuk dari objek yang kita tuju. Nah, seperti itu. Ini juga kita bisa pakai ini berguna untuk kita menempelkan objek yang seperti kita mau bikin logo. Ini saya skill dulu. Nah, namanya seperti ini. Saya mau menempelkan pokoknya ini ada logo, menempelkan dia persis di bidang melingkarnya tabung ini. Tinggal kita tekan G,
Nah, dia akan menempel seperti itu. Dia mengikuti G lagi ya. Nah, seperti itu. Nah, dia mengikuti kemana face atau muka dari objek yang dituju ya. Kalau dia melingkar, dia akan mengikuti melingkar seperti itu. Itu adalah snap face dengan line rotation targetnya aktif. Oke, itu kita belajar tentang snap. Kita lanjutkan lagi dengan kita belajar join. Join itu sama seed smooth itu tidak terlalu banyak ya. Saya akan mulai dari dulu. Join itu digunakan untuk menggabungkan dua buah objek hingga menjadi satu objek. Saya duplikat ini, saya J, kemudian arah Y, saya J lagi arah, saya duplikat lagi si J, kemudian J arah X. Saya mau menggabungkan ketiga objek ini jadi satu objek. Caranya kita pilih semua objek. Kemudian di sini ada join atau shortcutnya Ctrl J. Kita tinggal klik saja. Jadi ketiga objek ini sudah menjadi satu objek. Kita pindah-pindah, dia tetap jadi satu objek. Seperti itu. Nah, untuk memisahkannya lagi nanti pada editing model itu kita akan bisa belajar. Nah, sementara kita belajar cara untuk menggabungkannya ya, menjoin. Umpamanya saya duplikat lagi. Nah, itu saya duplikat lagi. Ini juga masih kita bisa join kan ya. Select semuanya, kita Ctrl J. Dia sudah menjadi satu. Dia menjadi satu objek. Nah, itu join. Nah, banyak yang bisa saya bahas tentang join. Kemudian satu lagi tentang smooth. Seed smooth ya. Seed smooth itu bisa digunakan pada objek-objek yang agak melengkung, agak melingkar seperti ini. UV speed. Kemudian saya tampilkan saja ya. Saya tambahkan lagi A. Kemudian saya echo speed. Saya geser ya. Geser. Kemudian saya tambahkan lagi satu, itu silinder. Nah, kita bisa lihat bahwa permukaan dari objek-objek ini tidak mulus ya, tidak smooth banget, tapi dia masih ada vertex-vertexnya ini. Kalau kita masuk ke edit mode, kita ini edit mode. Nah, kenapa dia berbentuk kotak-kotak? Karena di sini ada vertex-vertexnya. Jadi dia ini dia itu titik-titik, anggaplah ini titik sudutnya ya, titik sudut dia banyak punya titik sudut. Nah, jadi itu yang membuat objek ini tidak kelihatan mulus. Nah, cara membuat dia mulus atau smooth, kita bisa pilih dari sini, kemudian cari smooth, seed smooth, atau kita bisa klik kanan dari objek itu, ada seed smooth. Lebih cepat ya kalau kita klik kanan, karena akan sering dipakai. Jadi kita klik kanan, kemudian seed smooth. Dia akan kelihatan mulus, walaupun kalau kita masuk ke edit mode dia masih ada vertex-vertexnya seperti itu. Jadi ya, kalau kita zoom lebih dekat lagi, ini masih ada vertex-vertexnya ya, berarti dia itu tidak smooth sekali. Ada cara untuk dia supaya smooth sekali ini, supaya tidak kelihatan ini masih kelihatan flat ya, ini seperti ini, garis ini flat. Ada nanti caranya supaya dia benar-benar smooth, tapi itu berpengaruh dengan jumlah poligon dari objek itu. Jadi semakin berat, nanti semakin banyak vertex ini, jadi semakin berat
objek gitu ya. Jadi ini sementara smoothnya bisa sampai seperti itu. Kemudian ini juga kalau kita lihat edit mode ya, atau tab ya, supaya cepat tab lagi, tab. Nah, itu kita berpindah dari objek ke edit mode, itu tinggal tab. Nah, kita bisa lihat ini vertex-vertexnya seperti ini. Jadi dia ini triangle ya. Kalau yang tadi itu, kalau ini dia quad, kotak-kotak quad. Kalau ini dia triangle. Nih, jadi vertexnya dia triangle. Coba kita bikin dia shade smooth. Apakah mau? Jadi objeknya masih kelihatan smooth, tetapi ya kalau kita lihat sepintas ya memang dari depan itu smooth, tapi kalau kita lihat pinggir-pinggirnya ini masih tidak smooth ya, karena dia vertex-vertexnya masih segitiga seperti ini. Nah, seperti itulah namanya shade smooth ya, membuat dia halus. Ini juga sama, silinder ini dia terbagi atas lingkarannya ini terbagi atas beberapa vertex ya, yang membuat dia mempunyai garis di sini. Jadi vertex lingkaran atas menghubungkan vertex lingkaran bawah. Jadi seperti itu. Untuk smoothnya ya seperti biasa, kita klik kanan shade smooth seperti ini, atau kita pakai shade auto smooth ya. Nah, dia lebih kelihatan karena di sini ada garis, dia tidak. Kalau kita pakai smooth biasa, dia garisnya ini akan hilang. Jadi kita harus pakai auto smooth, shade auto smooth. Nah, itu dulu untuk tutorial pada hari ini. Kita sudah belajar tentang selection, hide and hide, set origin, kemudian mirroring, snap, join, dan yang terakhir ini adalah shade snap. Berarti untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan lanjutkan ke level berikutnya, yaitu tentang edit mode ya, edit mode di sini. Ini kita akan naik ke level 1. Jadi kita akan belajar memodifikasi dari objek-objek yang ada. Baik, tetap pantengin, tetap tonton channel saya dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng supaya nanti kalau saya ada tambah tutorial jadi kalian bisa tahu. Oke, sampai jumpa kembali. Ciao.